Hakak, kenapa tidak ada anak laki-laki yang memegang payung untukmu? Milikku untukmu. Aku. Kebetulan sekali. Siapa bilang tidak ada yang memegang payung? Kebetulan sekali, matahari terbenam. Jangan terlalu jijik. Aku tidak terbiasa berbagi payung dengan orang lain. Drama idol semuanya bohong. Apakah kamu ingin begitu dalam? Maaf, biarkan aku pergi. Apa yang kamu desak? Banyak sekali orang. Terima kasih. Senang punya teman yang juara kelas. HMPH, sang Herene ini dengan enggan akan menambahkan WeChat MU. Momen begitu rendah? Halo, aku Lu Xiao. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak terlambat. Tidak melanggar peraturan sekolah. Ada apa dengan brosmu? Terang-terangan mengabaikan peraturan seragam sekolah. Sulit untuk mencegah. Seperti ahli mencari kesalahan. Oke. Bros ini adalah pusaka keluargaku. Bisa? Melanggar peraturan sekolah. Jika ingin menyitanya, tanyakan pada direktur. Kamu harus menjaganya dengan baik. Jangan sampai hilang. Ayo. Beruang kecilku. Aku di sini untuk membawamu pulang. Di mana itu? Beruang, di mana kamu? Kamu mencuri dari kantor direktur. Kamu membuatku kaget. Ini bukan mencuri. Mengakali. Ya, tidak penting. Yang penting adalah kamu harus membantuku merahasiakannya. Kenapa harus merahasiakan? Karena sekarang kita berada di perahu yang sama. Halo direktur. Bantu aku. Tutupi untukku. Direktur. Luo Xiao. Aku memanggilmu kali ini, karena meskipun kamu menjuarai ujian, tapi dari hasil ujianmu, kamu masih mundur. Aku mengerti. Kamu juara 1 di sekolah, masih disebut mundur. Ayahmu adalah guru SMP lama. Kamu memake oranak. Bonus keluarga untuk intelektual. Aku tahu usiamu. Masa muda. Pasti ada gadis yang sangat dekat denganmu. Yuli.
Bukankah aku minta kamu menutupi? Aku tidak akan menutupi. Kamu tidak akan. Aku tidak pernah berbohong. Masih ada orang di dunia ini yang tidak pernah berbohong. Lu Xiao, kamu ada waktu setelah sekolah. Aku ingin janjian. Kamu menonton film. Ya. Tapi aku tidak suka menonton film dengan orang yang tidak terlalu kenal. Benar-benar tidak bisa bohong. Teman listrik. Teman remote. Teman TV. Teman oven. Ayo pesan makanan. Hello. Aku ingin minta saran tentang pertanyaan yang menggangguku lama. Kelas 1 dan 2. Mencari petunjuk dari bawah kelas. Jika perjalanan waktu ke masa lalu terjadi, bagaimana menyelesaikannya? Masalah reinkarnasi sebab akibat dalam paradoks kakek. Apa generasi ini? Apa hubungannya dengan kakek? Sekolah rusak dan tidak ada internet menjijikan. Teman ini, waktu makan siang, Itu penampilanmu yang tiba-tiba. Kamu membuatku kaget. harus dingin. Kamu bertanggung jawab penuh atas ini. Oke. Minum dulu. Jangan pergi. Ayo masuk. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Bertanggung jawab untukmu. Apa yang kamu mau? Apa yang aneh tentang ini? Jangan sentuh itu. Itu asam sulfat kuat di dalamnya. Itu akan membakar dan mengikis kulit. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak akan. Biarkan aku meminumnya. Oleskan keskivi kovaya. Ah, berubah menjadi es. Eyo. Kamu mau kemana? Es untukmu. Tanggung jawab selesai. Aku harus mengunci pintu. Aku akan pergi. Tolong cepat. Aku akan mengunci pintu. Master tukang ganti wajah. Langkah mana yang salah? Air mendidih dengan lembut. Hei, Bodhisattva Guanyin tenggelam seperti istana naga laut timur. Hei, Apakah kamu tentara penyelamat yang diundang oleh monyet? Targetmu berada di sekolah menengah pertama King Cheng nomor 1. sekolah menengah pertama King Cheng nomor 1. Batuk. Harta karun. Bagaimana aku sampai di sana? Karena kamu tidak memiliki mata uang yang beredar saat ini. Disarankan kamu berjalan ke tujuanmu. Seluruh perjalanan 5,8 km. Perkiraan durasi 1 jam 13 menit. 1 jam. Bukankah hari itu gelap ketika aku pergi? Sekarang jam 11. Waktu matahari terbenam hari ini pukul 18.49. Masuk ke 1. Tidak akan gelap. Aku bercanda denganmu. Hanya bercanda, kamu mengerti? Tolong jangan bercanda dengan robot. Gunakan ngomong kerja. Beri aku 30%. Terima kasih, diterima. Paman besar. Itu terjadi karena soal alasan. Aku tidak membawa uang tunai. Tapi bisakah kamu membeli kerumpangan? Pasti aku dapat terima kasih. Kamu yakin ingin naik mobilku? Oke. Hei, sekolah mana? Kingda datang untuk latihan. Lewat. Aku datang setiap minggu. Kamu tidak ingat aku. Peraturan baru adalah tidak ada yang boleh masuk tanpa izin.
Aku akan memberikannya padamu lain kali. Oke, mari kita akomodasi kali ini. Lain kali. Halo, saya orang tua siswa. Bisakah siapa saja masuk ke sekolah kita? Tidak, pasti tidak. Orang tua siswa siapa kamu? Sepupu Juli dari kelas 1 SMA. Sepupu Juli. Aku yang menelepon keluhan tadi. Halo, jangan khawatir. Departemen Keamanan baru saja mengulanginya lagi. Melarang siswa masuk atau keluar sekolah. Itu bagus, maka aku bisa menunggu seseorang di sini. Siswa di luar sekolah dilarang masuk dan keluar selama jam pelajaran. Tolong jangan berlama-lama di gerbang sekolah. Tapi aku berhasil. Kenapa kamu di sini? Teman sekelas, apakah dia sepupumu? Sepupu. Ya. Biarkan aku memberimu sesuatu. Apa yang ingin kamu berikan? Kirimkan perhatian dan doa keluarga. Hei, Paman Ki, brengsek. Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Tempat tinggalmu seperti ini. Apakah kamu masih terlihat seperti gadis? Ini tidak. UPS, jangan kembali saat ini. Memegang ponsel sepanjang hari, tidak menjawab telepon, memanggilmu untuk makan dengan nenek dan kamu tidak mau pergi. Apakah kamu harus membuatku mengundangmu secara pribadi? Pergilah. Cepat pergi, jangan buat nenek menunggu. Pergi. Kari sialan. kakek. Siapa dia? Siapa dia? UPS. Anda pasti ayah Julai. Izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Juwo. Dia adalah seorang kakek. Dia adalah tutor bahasa asing publik Universitas Kingda. Singkatnya, panggil saja kakek. Oh, kamu konyol sekali. Tepat sekali. Ini pengasuh saya. Ya, Pak. Saya sangat minta maaf. Saya tiba-tiba lupa memberitahukan sesuatu hari ini. Kamu, atau kita akan les di hari lain. Tidak apa-apa, ingat saja untuk mengerjakan PRNU. Kalau begitu saya tidak mengganggu. Paman, saya pergi dulu. Oke, lain hari. Oke. Sedikit saling pengertian. Jam berapa sekarang? Bu, maaf, aku terlambat. Terlambat sekali. Keluarga kita besar sekali. Yang paling penting adalah aturan. Tidak ada aturan, tidak ada lingkaran. Ya Bu, Anda benar. Macet di jalan? Maaf membuatmu menunggu. Aku juga ingin datang lebih awal, tapi aku baru saja pulang sekolah. Siapa di antara kalian berdua yang dapat peringkat pertama lagi? Katakanlah dan buat semua orang senang. Nenek, ini waktu sekolah. Bisakah kamu melupakan nilai? Oak. Ayo makan lebih banyak daging. Hei, murid ini, lelah sekali, ya? Tidak ada yang selelah sepupu. Bulan sudah muncul. Makan cepat. Apakah kamu harus pulang dan mengerjakan PR setelah makan? Makan saja pilih-pilih. Bagaimana kalau menikah dengan orang lain di masa depan? Nenek, saya alergi kacang. Banyak orang yang bukan hal besar. Aku selesai. Aku pergi dulu. Bulan. Tidak ada besar atau kecil. Kenapa kamu di sini? Aku takut kakekku tiba-tiba kembali. Salah satu pengasuhku muncul di rumahmu sedikit. Kamu alergi. Kamu sudah makan kacang? Kenapa hanya kamu yang ingat aku anakmu? Tentu saja aku tahu. Ayo, aku yang mulai. Mereka juga keluargaku. Tidak hanya aku tidak tahu aku alergi kacang. Mereka bilang aku munafik. Kamu bilang tidak akan pernah mengubah takdirku. Apakah itu juga karena aku payah? Aku datang dengan seretan untuk mengubahmu.
Bukan karena seberapa buruk dirimu. Sebaliknya, kamu bisa masuk universitas bagus. Kamu bisa punya hidup yang lebih baik. Jujur saja, aku masih belum menerima bahwa aku ibumu. Atau aku belum siap secara mental. Tidak. Kamu akan menjadi ibu yang hebat. Dan sekarang kamu juga bisa menjadi versi dirimu yang lebih baik. Jadi jangan patah semangat. Ayo kita beli obat dulu. Oh, lalu pergi belajar malam. Aku tahu aku tidak akan terharu sedetik pun. Jika ingin menjadi versi dirimu yang lebih baik, kamu harus belajar malam setiap hari. Jangan buang waktumu. Tahu? Ayo. Lici. Tidak mungkin siswa lurus A juga memanjat tembok. Ada tempat seperti ini di sebelah sekolah. Rusak dan gelap. Dan bau aneh. Apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Hati-hati ledakan. Bahaya meledak lagi. Aku sedang melakukan eksperimen. Lalu kamu lanjutkan. Tapi aku sekarang tidak bisa bergerak. Hati-hati bahaya. Paman ketujuh, aku di rumah sakit rakyat Kinceng. Aku tidak akan memberitahumu. Maaf, permisi. Kita bertemu lagi. Kenapa kamu marah sekali seperti ini? Tangan bengkak. Begitulah cara kamu melindunginya. Aku tidak kenal dia. Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Perawat sudah menekankan sebelumnya. Ini menunjukkan pekerjaannya sudah dilakukan dengan baik. Duduk di samping tempat tidur siang dan malam. Itu seharusnya tugas keluarga, kan? Apa yang kamu lakukan? Ya, Kenapa kamu di sini? Apa pekerjaanmu? Apa urusanmu? Julie memang kesalahan kerja saya. Maaf, Deng Shuling, kenapa kamu masih seperti ini? Deng Shuling. Kamu adalah Deng Shuling. Hanya Bibi Woods yang paling menyayangiku. ayo duduk. Hei, nyalakan lampu belakang. Anggota keluarga ini, jika kamu ingin mengeluh padaku, tolong juga kirimkan materi videonya, informasi tertulis, alamat rumahmu, tempat kerja, lupakan saja, location. Hati-hati lain kali. Dulu kamu sangat kurus. Halo, apakah kita kenal? Oh, jadi biar aku ceritakan. Ini. Aku sepupunya. Namaku Shishuo. Ini sahabatku Deng Shuling. Hei, tidak berbunyi. Bahan bakar LP3 dicampur dengan gas inert 1301. Itu hanya menyebabkan ledakan. Tidak ada kerusakan nyata. Sudah kubilang, kamu hanya ketakutan. Kamu bisa pulang setelah istirahat. Jika kamu tidak tiba-tiba muncul dan menumpahkan bahan bakar, kami tidak akan datang ke rumah sakit. Tapi jika kamu ingin cari masalah, kamu bisa terus tidur di jalan malam ini. Perawat ini, aku baru lihat rumah sakitmu sedang merekrut petugas kebersihan. Benar? Ya? Aku lihat kulit di tanganmu.
Dulu, seharusnya selalu terendam dalam disinfektan dan air keran. Punya pengalaman lama dalam membersihkan. Kamu bisa melamar pekerjaan dan mencobanya. Buku ini cukup berguna untuk banyak membaca. Lu Shuling, kamu sudah ulang kerja. Aku akan minta ulang. Aku. Oke. Kamu mengantarku pulang. Apakah ini awal dari keterikatan kuantum? Jus mangga cuka apel. Aku pikir begitu. Di mana kita pernah bertemu sebelumnya? Ah, terdengar seperti percakapan. Maksudku, basinku lebih bulat daripada milikmu. Aku bertemu 2 sepupu di bulan Juli, bukan kamu. Rumah jauh, rumah jauh. Oh, Makan terlalu banyak makanan ringan tidak baik untuk kesehatanmu. Kamu suka makanan ringan? aku malas masak sendirian di rumah. Akan membeli beberapa makanan vegetarian. Oh, mie instan juga akan membuatmu gemuk. Tidak disarankan kamu menggunakannya. Biar aku lihat apa lagi yang kamu punya. Kamu lihat. Minuman berkarbonasi bisa memperburuk pengerasan arterimu. Membuatmu hiperlipidemia dan hipertensi. Juga akan membuatmu gemuk. Aku tidak merekomendasikanmu. Kamu masih membiarkan orang berbisnis? Aku tidak tahan dengan anak laki-laki pelit. Dong Shulin. Kamu tidak ingin menjadi gemuk di masa depan, kan? Aku, halo. Hei, tidak terima kasih. Hei. Dia menjalankan kepalaku. Eyo. Kenapa kamu membantunya tadi? Orang itu jelas-jelas ingin cari masalah. Aku sudah membayar biaya rumah sakitnya. Kamu membantunya dengan memberinya uang? Setidaknya dia tidak harus tidur di jalanan. Aku tidak setuju. Bagaimana kamu membayar ini? Mereka yang bekerja keras akan mendapat imbalan. Apa yang kamu katakan? Aku dengar. Lihat ini. Apa? Proyek mengejar cinta. Hanya 3 halaman ini yang layak untuk PPTMU. Dan kapan aku bilang aku akan mengejar Luhan? Dengarkan aku, mengejar cinta itu seperti mengerjakan soal. Harus dilakukan berulang kali. Terus-menerus. Bukankah kamu hanya mencari sensasi? Apa ini pelukan atom? Pelukan atom. Singkatnya, di luasnya alam semesta. Satelit meledak di sekitar bintang. Atom yang terbang bisa menempuh jarak tahun cahaya yang tak terhitung. Kamu menyebutnya singkatnya. Tiangmu telah menopangku ke alam semesta. Nah, apa ini detak jantung kuantum? Ini bahkan lebih sederhana. Misalkan kamu dan Lu Xiao masing-masing adalah contoh. Ketika kamu berdebar di pihakmu, Lu Xiao juga akan melakukan perubahan yang sesuai. Anak Wang. Kamu sudah single lebih dari 20 tahun? Kamu tebak. Yah, hanya tentang berada di sana. Apakah sulit? Lu Xiang, kebetulan sekali. Di kerumunan. Kita sebenarnya masuk gerbang sekolah pada saat yang sama. Sekarang jam 7.16 waktu Beijing. Dengan tinggi badanmu, kecepatan berjalan rata-rata seharusnya 1,5 meter per detik. Frekuensi langkah adalah 60. Butuh sekitar 5 menit berjalan dari sini ke kelasmu. Apa maksudmu? Artinya kamu akan terlambat jika tidak pergi sekarang. Oke. Aku pikir, di kerumunan, kita sebenarnya memilih untuk makan pada waktu yang sama. Kebetulan sekali, hehe.
Rambut rontok bisa menjadi pertanda penyakit tertentu. Disarankan untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Kebetulan sekali, Lu Xiao. Aku kebetulan ada di kerumunan. Kamu satu-satunya perempuan yang berdiri di depan toilet pria. Aku baru saja selesai menggunakan toilet dan kehilangan banyak air. Minumlah air untuk mengembalikannya. Minum banyak air sekaligus bisa menyebabkan sering buang air kecil dan urgensi. Aku sarankan sedikit-sedikit tapi sering. Kenapa kamu menghela napas? Aku tidak tahu kenapa aku menghela napas. Ini mungkin hubungan ibu dan anak. Apa yang kamu lihat? Aku harus. Wajah ini memang agak mirip denganku. Tapi sama sekali tidak mirip dengan Lu Xiao. Apa kamu membohongiku? Bohong apa? Suami masa depan. Ibu, aku datang melintasi gunung dan laut untuk membohongimu. Untuk apa? Tidak bisa kamu rasakan sendiri? Apa yang kamu rasakan? Musuh yang bahagia muncul. Relakan hidupmu untuk membantu di saat kritis. Selamat, Lu Xiao sudah mendapatkan set drama idola 3 bagian. Yah, penulisnya pasti buta. Aku tahu kamu tidak tahu pertanyaan-pertanyaan ini. Kamu Serbo. Pak Direktur, aku benar-benar tidak tahu. Pak Direktur, berhenti. Parenti. Aku sudah kebal terhadap racun yang kamu latih. Kamu masih berani tersenyum. Orang tua akan meminta ayahmu datang besok. Aku tidak bisa menjamin itu. Apa yang kamu gumamkan? Oh, tidak apa-apa. Aku akan memberitahunya. Pak Direktur, Anda mencari saya. Oke. Ujian masuk perguruan tinggi masih beberapa bulan lagi. Aku ingin kamu di kelasmu. Memimpin. Kelasmu adalah kelas unggulan. Aku ingin kamu menghabiskan waktu terakhir sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Nah, berlari lebih keras. Ya, aku juga berpikir begitu. Pak Direktur, aku mengajukan Luo Xiao untuk membantuku. Kilas A. Akan ada rencana belajar kelas. Kembali dan tunggu notifikasi dengan tenang. Pak Direktur, bukankah Anda baru saja bilang ingin memacu saya untuk maju? Anda bisa minta kemajuan. Tapi curiga kalau tiba-tiba minta kemajuan. Oke, Pilih B. kamu bilang pilih B tanpa melihatnya. Terlalu asal-asalan. Aku tebak kamu nggak bakal ngerjain soal pertama. Sudah selesai. Soal kedua pilih C. Soal ketiga juga pilih C. Distribusi okor. Tunggu dulu. 1 soal sehari. Malu nanya. Fokus ke ground. Jangan pikir bisa selesai sekaligus. Jawab semuanya. Dan soal besok. Lanjutkan. Hari ini nggak ada masalah. Tapi aku mau kamu bantu aku isi catatan teman sekelas ini. Aku nggak pernah nulis ini. Wah, jangan dingin banget. Jadi kamu isiin buat aku? Besok aku nggak ganggu kamu. Dua hari, 3 hari. 4 hari cukup. Tolong. Oke. Kenapa kamu masih punya ukuran sepatu? Mabuk dan istirahat. Ok. Makasih udah datang. Halo Paman. Ini anak saya.
Kelas 12 SMA. Ada target ujian? Oh, dia gimana? Belajar biasa aja. Tapi, aku udah siapin jalannya. Pergi luar negeri, nikah ayah layanan satu atap. Hahaha, siapa bilang aku mau keluar negeri? Papa, besok ada rapat orang tua. Oh, ngerti. Kamu tahu sekolahku di mana? Tentu tahu. Aku udah sering ke sana. Ups, eo. Makan di bulan. Makan dulu. Ayah. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku alergi kacang. Apa yang ingin diminum gadis itu? Paman akan memberimu. Terima kasih, Paman. Aku sudah selesai minum. Jangan khawatir, aku pasti akan pergi besok. Bagaimana dengan aku sekarang? Bicara lagi dengan paman-pamanmu. Kamu pulang dulu naik taksi. Oh, sayang. Hei, ayo minum kita. Ayo ya. Jereng berkumpul. Tidak ada pertemuan orang tua guru besok. Hanya bercanda. Terima kasih. Gadis ini. 7. Minggir. Berhenti menghitung. Apa yang kamu lakukan di sini? Oke. Apakah kamu Luciao dari sekolah kita? Kenapa kamu ada di mana-mana? Kamu baik-baik saja? Siapa kita? Siapa yang menciptakan kehadiran? Oke. Aku lapar. Kamu mau makan apa? Mie instan. Bibi, aku tiba-tiba ada urusan. Jangan tunggu aku untuk makan. Tolong sampaikan keskivi ke nenekku untukku. Apakah kamu lelah membaca seperti ini setiap hari? Apakah orang tuamu tahu kamu sangat suka membaca? Miemu sudah siap. Siapa yang akan menghadiri pertemuan orang tua gurumu besok? Ayahmu atau ibumu atau keduanya? Kalau tidak dimakan, akan menggumpal. Sayang, kamu mau makan apa? Burger, aku iri padamu. Orang lain akan menghadiri pertemuan orang tua gurumu. Bukankah kamu baru saja memakannya kemarin? Tepat sekali. Bagaimana kalau hari ini makan pizza? Ja, pizza enak. Ayo kita pergi makan pizza. Hey, Terbang. Ayo, Pelen. Ibu tadi ada di rumah Nana. Kalian bertengkar? Tentu saja tidak. Lalu kenapa kita tidak bisa makan malam di sana? Karena nenek harus istirahat lebih awal. Ada apa? Kamu tidak suka mie buatan ibu? Kenapa kakak-kakakku begitu nakal? Tapi nenek sangat menyukainya. Apakah mereka tidak menyukaiku hanya karena aku perempuan? Omong kosong, Julai. Mingming lebih. Semua anak harus disukai. Ini karena aku terlalu baik. Bahkan ayahku tidak menyukaiku. Ibu dan ayah menyayangimu. Kamu suka bros beruang yang ibu berikan? Suka, terima kasih ibu. Ayo makan. Tapi, aku rindu ibu. Kamu biarkan WeChat, Chin, Shuapadaku. Kamu mau apa? Suruh dia menjemputmu.
Bagaimana dengan orang tuamu di bulan Juli? Ayahku datang. Permisi, aku terlambat. Halo guru, aku sepupu Julai. Paman kami sedang dinas. Jadi aku yang akan menghadiri pertemuan orang tua kali ini. Bagaimana kamu tahu ada pertemuan orang tua hari ini? Oh, aku lupa. Karena kamu seorang peramal. Lu Xiao. Itu bukan gayanya. Kak, guru sudah bekerja keras. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, hati-hati di jalan. Oke, sampai jumpa. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Halo guru, Hello, kamu sepupu Julai? Orang tua lainnya sangat positif. Tapi keluargamu, sepertinya aku tidak terlalu peduli dengan nilai Juli. ya, menurutku terkadang sebagai murid, kebahagiaan lebih penting daripada nilai. Keluarga macam apa ini? Kudengar kalian berencana mengirimnya ke luar negeri. Kalau begitu, Biarkan dia hidup tenang. Asal jangan membuat kesalahan besar sebelum ujian masuk perguruan tinggi. tidak, Bu Guru. Kurasa Anda salah paham. Keluarga mengatur untuk mengirimnya ke luar negeri dengan harapan dia bisa memperluas wawasannya. Adapun yang kumaksud dengan kebahagiaan, bukan berarti kau ingin dia makan dan mati di sini. Aku tidak bilang begitu. Dan aku yakin dengan usaha Juli, dia pasti akan diterima di universitas impiannya. Orang tua Juli, apakah kalian sudah melihat rapotnya? Tentu yang terakhir ini aku tahu. Mari kita kerjakan soal ini juga untuk Juli. Oke, terima kasih. Baik. Ganteng, belajar dari siapa kamu? Aku belajar dari kamu. Belajar dariku? Bu Guru, lihat dia memukuli anakku. Tapi anakku juga terluka. Pasti anakmulah yang memulai duluan. Apa buktimu? Dua anak berkelahi, sangat tidak berguna, dan biasanya aku bilang ke Kishuo. Orang tidak menggangguku, aku tidak mengganggu. Nak, apakah kamu yang memulai duluan? Tidak, dia yang memukulku duluan. Aku hanya membalas. Bagaimana bisa kamu percaya pada ucapan anak kecil? Aku tidak percaya pada anakku sendiri. Lalu percaya pada anak orang lain? Ibu, aku benar-benar tidak memulai duluan. Tentu aku percaya padamu. Mereka bilang kamu tidak masuk akal. Makanya aku melakukan itu. Kamu melakukan hal yang benar. Rumah adalah tempat penuh cinta, bukan tempat untuk masuk akal. Panas untuk milk tea. Apa kamu benar-benar percaya aku bisa masuk perguruan tinggi? Tentu saja, asalkan kamu mau berusaha. Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan di masa depan. Dari mana datangnya kepercayaan diri butamu itu? Oh, sayang. Suatu hari nanti di masa depan, kamu bilang rumah bukan tempat untuk alasan. Rumah adalah tentang cinta dan kepercayaan tanpa syarat. Sekarang aku memberikan kalimat ini utuh padamu. Senang punya anak. Jadi ayo pergi. Ayo pergi. Kamu mikir apa? Aku mikir, aku benar-benar pandai membuat frasa. Sangat baik dalam karakter dan belajar. Kebetulan sekali, Lu Xiao. Aku punya pertanyaan untukmu. Lu Xiang. Aku punya pertanyaan untukmu. Ah, waktunya mengumpulkan kertas.
Kelas mana yang tenang? Pulang lebih awal setelah ujian. Dah, Direktur. Lusiang, Lusiang. 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 Papa, aku mau buang sampah. Lusiang. Lusiang, 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 Lusiang. Siapa? Jatuh. Hadiah untukmu. Tak ada jasa, tak ada hadiah. Maka kamu harus lebih menerimanya. Pertanyaan yang kamu tanyakan padaku sebelum ujian. Semua lulus ujian. Oh, sayang. Jangan buat aku datang sia-sia. Timbal balik. Ini catatan tangan aku. Lagi pula sekarang sudah tidak berguna bagiku. Kenapa kamu tidak membalasnya? Oke. Bagaimana bisa menyesal memberi seseorang hadiah? Aku masih punya, haha. Jiang, 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 jiang. Datang. Aku pesan. Wow. Oh, dan tetap ambil ini. Selamat tahun baru Luo Xiao. Selamat tahun baru. Di sini kami mengucapkan selamat tahun baru untuk semua. Selamat tahun baru. Semua anak Nyowa mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Penonton yang terhormat. Selamat tahun baru Imlek. Sedang apa? Makan enak. Pesta kuliner. Tahun baru di rumah nenek sangat membosankan. Ini hadiah spesial untukmu. Kalau sudah tidak tahan lagi, tahan saja. Halo Pak, paket Anda sudah sampai. Tolong tanda tangani. Besar sekali, bagus sekali. Oke, terima kasih, hati-hati. Aduh, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, harus gini, harus gini. Oke, terima kasih. Tolong tutup ibunya. Oke, terima kasih. Hei. Ada apa? Aku akan memberimu hadiah tahun baru. Jangan terlalu terharu. Buka saja. Hadiah tahun baru yang besar sekali. Oke. Tidak, kenapa kamu di sini? Ini malam tahun baru. Tentu saja aku pulang untuk tahun baru Imlek. Selamat tahun baru.
Terima kasih, terima kasih. Hei, kenapa kamu tidak bersujud ke ibu? Hei, anak yang baik. Terima kasih, Ibu. Dan, wow. HP baru. Jangan lupa segera urus KTP yuk. Lebih mudah menghubungi dengan WeChat. Selamat tahun baru, Ibu. Selamat tahun baru. Aku juga menyiapkan hadiah untuk Lu Xiao. Ya. Tidak ada pria yang bisa menolak. Sepasang sepatu Cats edisi terbatas. Wah, boom. Bagaimana menurutmu? Cukup cocok dengan estetik kamu. Benar kan? Ya, Lihat baik-baik. HMPH, lepaskan. Hei, lepaskan. Sungguh? Aku akhirnya bukan yang terakhir. Haha. Aku benci kamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan berada di peringkat terbawah ujian. Hanya satu ujian, tidak berarti apa-apa. Ya, mungkin dia curang. Kamu menggelanjaku. Dia terlihat seperti apa? aku akan pergi. Apa yang makan? Duduk seperti prajurit terakota di malam hari. Silakan duduk. Ada apa? Aku tidak membaca transkrip. Aku ingin hidupnya. Duduk. Sedikit peningkatan. Itu langkah besar. Tentu saja, aku tidak bisa tanpa ajaranmu. Ya, terutama kamu juga pintar. Kenapa pergi? Momen yang sangat penting. Harus dirayakan dengan orang-orang penting. Ajak kamu makan enak. Biar aku yang ambil ini. Benar-benar nyata. Halo senior. Hey, Chiyu. Selamat. Sungguh? Aku lihat kamu mengirim moments. Peningkatan ini layak dirayakan. Aku lupa kalau kamu tidak mengatakannya. Kamu mau keluar makan malam sekarang? Sekarang UPS. Sudah terlalu malam. Lain kali. Baru jam 10. Bagaimana bisa terlalu malam? Bagaimana kalau besok siang? Bisa tidak? Besok siang ya. Oke, Ferrari masih di Restaurant Mountain and Sea. Istirahat yang cukup, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Halo, selamat bersenang-senang. Terima kasih. Halo senior. Kenapa kamu belum sampai juga? Aku sudah menunggu lama. Ya, aku ada latihan siang ini. Lupa memberitahu kamu. Kalau tidak, lain kali saja. Lain kali. Ya, aku harus pergi latihan. Aku tidak akan memberitahumu. Hei, tunggu sebentar. Karena kamu sudah janji duluan, kamu harus memberitahu aku sebelumnya. Ini kan bentuk penghormatan paling dasar, bukan? Bukankah itu konyol? Pelayan, kami datang.
Halo, ada yang bisa dibantu? Makanan yang baru saja aku pesan. Bungkus saja untukku. Oke, tidak masalah. Terima kasih. Aku benar-benar tidak mengerti punya janji tapi malah mengecewakan orang. Aku benci ketidakjujuran seperti ini. Hei, kamu jaga hari ini? Benar. Belum makan siang? Makan bersama yuk. Kamu tahu kan, keluar saat jam istirahat siang melanggar peraturan sekolah? Sebentar lagi selesai. Aku mengerti. Aku akan masuk nanti. Anggap saja kamu tidak melihatku. Tapi aku sudah melihatmu. Robot bisnis banget. Tapi direktur belum melihatmu. Menunggumu di kantor. Direktur, aku janji padamu. Belajar dengan giat. Tetap di jalurmu. Aku berhasil. Hei, ada apa dengan soal terakhir ini? Oh, aku akui aku malas. Karena aku punya 2 cara lain untuk menyelesaikan soal ini. Oh, Hei, ini persis sama dengan kertas ujianku. Kupikir itu milikku. kalian berdua? Kenapa solusi soalnya sama? Orang pintar berpikir sama. Kamu hati-hati. Ini yang Ziun. Ini kelas 3. Kelas 3. Direktur. Kamu tidak mencurigai aku mencontek, kan? Bukan curiga. Aku memintamu datang untuk menjelaskan. Bagaimana dengan yang Ziun? Kenapa kamu hanya memintaku untuk berhadapan denganmu? Bukankah kamu baru saja mencapku? Apa yang kamu bicarakan? Yuli. Ini yang ayahku berikan padamu. Ide penyelesaian soal untuk peringkat pertama ujian masuk perguruan tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kamu tahu siapa peringkat 156? Apa? Peringkat 156 tidak pantas punya nama, kan? Itu curang, kan? Lupakan, simpan ini untuk dirimu sendiri. Lu mau peringkat pertama di kelas. Pertama, peringkat 156 dalam ujian simulasi tengah semester SMA nomor 1 Kinceng. Yuli. Kedua, Lu Mau. Tidak cukup ketat. Seharusnya Lu. Direktur. Ini analisis kertas ujianku untuk ujian ini. Oh, taruh di sana. Hei. Luo Xiang. Kamu tahu sesuatu tentang Yang Ziun dan Julie? Tidak kenal dengan Luo Xiang? Siswa-siswa ini harus belajar keras. Kamu ingat? Semua orang akan selalu ingat peringkat pertama. Aku tidak akan ingat siapa yang datang di urutan kedua. Tapi peringkat kedua seharusnya lebih santai dan bahagia. Kembali. Untuk merayakan keberhasilan Spice Girls di bawah melawanku hari ini. Ada apa? Oh, sayang. Kenapa kamu menangis? Aku tahu aku sangat tersentuh bisa memasak untukmu. Tapi ini yang seharusnya aku lakukan. Aku tidak pantas makan. Aku yang terakhir. Aku ingin memotong infrastruktur hidupku. Mana yang infrastruktur hidup? Ada apa? Apa ada yang menindasmu? Ceritakan padaku. Kamu bilang. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Di mata orang lain, aku akan selalu yang terakhir. Aku akan ceritakan sebuah kisah. Seorang ayah dan anak terlibat kecelakaan mobil di jalan tol. Tapi dokter bilang anak itu adalah miliknya. Kenapa kamu bilang begitu? Anak itu diadopsi atau dia juga punya saudara kembar? Kamu salah, karena dokternya adalah wanita. Istri ayah itu. Juga ibu dari anak ini. Jadi kamu lihat, prasangka ada di sekitar kita. Sekarang, ketika aku bicara tentang profesi medis, hal pertama yang terlintas di pikiran adalah pria. Kita tidak bisa mengubah pikiran orang lain. Kita hanya bisa menjadi diri sendiri. Kamu mengerti? Aku sudah selesai dengan semangkuk sup ayam ini. Nah, minum selagi hangat, jangan sampai terbakar. Mengerti.
bagaimana kabarmu? Julie, maaf, Dari mana kamu datang? permisi. Pertanyaan terakhir di lembar ujian. Aku mencontekmu saat kamu pergi ke toilet. Bukankah kamu selalu masuk 3 besar di kelas? HMPH. Lu Xiao menggedapaku. Aku sudah melaporkan ini ke guru. Tapi bisakah kamu tidak memberitahu siapapun tentang ini? Tunggu sebentar. Siapa yang baru kamu sebut? Lu Xiao. Hello. Kamu kenal Yang Ziun? Hai, ada apa teleponnya? Aku? Tolong ikut dengan aku. Kamu kurang. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Pertanyaan besar terakhir dalam ujian ini. Kamu kurang. Kenapa aku harus curang? Nilaimu selalu bagus. Dan, aku juga tidak perlu mencontek yang kedua terakhir. Pertama, aku belum bilang siapa yang kamu contek. Kedua, nilai bagus dan curang adalah 2 hal yang berbeda. Ketiga, yang terakhir juga punya nama. Dan kenapa dia melakukan itu? Perhatian direktur, aku akan membeli tambahan paha ayam. Hei, terima kasih. Kamu tidak ada teman di sini, kan? Boleh aku duduk? Sudah lama mencari kamu. Duduk di sini, maaf. Kamu terlalu kurus. Ayo tambah paha ayam. Makan lebih banyak. Cairan tubuh manusia bersifat asam lemah. Hormon dalam paha ayam bisa menyebabkan kulit asam. Pernahkah kamu yang selalu dapat nilai A? Sama sekali tidak rasional. Apa maksudmu? Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan sekarang. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan sekarang. Ya, seperti sekarang, aku lebih terbiasa makan sendiri. Dan aku? Ini untuk berterima kasih karena membantuku mendapatkan keadilan di direktur. Bagaimana dengan sungai dan danau kita? Yang paling penting adalah kesetiaan. Kamu membantuku, aku akan mentraktirmu makan besok. Timbal balik. Aku tidak besok. Oke, anggap saja begitu. Sampai jumpa di Shark Sea Restaurant jam 7 ya. Oke. Kenapa kamu masih di sini? Berhenti. Aku ngantuk. Bukankah kamu harus kencan dengan Lu Xiao? Sudah hampir waktunya. Lu Xiao itu. Dia menungguku. Apakah generasimu sangat cemas tentang kencan? Hei, Bahkan jika waktunya belum habis, lepaskan saja merpatinya. aku bangun jam 6 pagi ini. Kamu lihat lingkaran hitam di bawah matamu? Logika sebat-ibat macam apa ini? Kamu ngomong apa sih? Hei, aku berangkat dari rumah jam 7 pagi. Terus aku nggak boleh bangun jam 6? Kamu nggak ngerti. Bukan Mama. Siapa yang janjian sarapan? Kamu jalan-jalan burung ke pasar pagi bareng? Apa yang Lu Xiao bilang ke kamu? Aku suruh dia ketemu kamu jam 7 di restoran Potato Sea. Oh, Kacai. jam 6.55 buruan. Hei, simpan es krimnya buat aku. Gak ada harapan. Gak ada harapan. Hei, Kamu sudah di sini, aku bisa pergi. hei tunggu. Bukannya kamu cuma nunggu aku? Meskipun aku terlambat. Setengah jam. Tapi aku nggak datang. Kamu bisa pergi dulu. Buku yang aku baca bilang harus tepat waktu dan bisa dipercaya. Yah, aku adalah Ihan Siang ini. Lupa bilang ke kamu. Bagaimana kalau lain kali? Jarak antara orang. Masuk Maaf, Bu, hari ini restoran kami privat. Sudah aku bilang ke pria ini. Tapi dia bersikeras menunggu kamu untuk memesan ruangan. Tunggu aku. Oke.
Ruang privat restoran. Matikan apinya. Halo. Lu Xiao ada di sebelah kamu? Oke. Oke, aku bicara kamu dengar. Kamu bilang. Taruhan langsung. Culik perutnya. Karena Tuhan telah memberikan kesempatan. Pegang saja itu. Belum pernah dengar. Aku tahu kamu bahkan tidak bisa membedakan daun bawang dan bibit bawang putih. Ya, Jadi hari ini, bawa dia pulang malam ini. Aku akan urus sisanya. itu saja. Ada tahi lalat. Batalkan transaksi. Oke, terima kasih. Aku akan membawamu ke tempat yang tidak kamu duga. Rumahmu. Bisakah kamu pura-pura tidak tahu sekali saja? Kamu mau bawa aku kemana? Kamu akan tahu saat sampai di sana. Oke. Sudah terlalu malam, kenapa aku tidak pulang dulu? Oke. Apakah ini milikmu? Ini milikku, kan? Oh, itu karena aku terlalu lelah untuk belajar di waktu biasa. Kamu tidak ada yang lakukan. Aku suka belajar sedikit. Mekanika kuantum. Hahaha, sama-sama. Duduk dan lihat saja. Tidak ada biaya. Aku akan ke dapur dan tunjukkan padamu. Bolehkah aku ikut melihat? Santai saja. Aku akan memasak. Kenapa kamu masih di sini? Semuanya sudah di sini. Kamu masih pamer kemampuan masak di sini? Lalu apa yang harus dilakukan? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Berkunjung pertama kali di bulan Juli. Seharusnya aku membantu. Tidak. Aku bisa mengatasinya. Oke. Lembutlah, jangan ungkap kebenaran. Beberapa hidangan lagi. Makan. Apa yang kamu cari? Kotak takeaway. Apakah aku seberani itu untuk bertemu orang? Aku membuat semuanya untukmu dengan tanganku sendiri. Kelihatannya enak. Tidak mudah memujiku dari murid berprestasi sepertimu. Lagi pula, kamu biasanya sangat hemat kata-kata. Kamu punya bakat besar dalam memasak. Aku sudah hidup sendiri sejak sangat muda. Jika aku tidak mengembangkan kemampuan hidup mandiri. Dulu aku mengembara di bumi. Kamu duduk dulu. Aku akan mengambil nasi. Tapi sekarang sudah terlambat. Dan hari ini bahkan bukan giliranku. Aku benar-benar tidak bisa bertukar shift denganmu. Jadi begitu saja. Kalau begitu biarkan aku berpikir lagi. Aku sudah di lantai bawah rumah. Tunggu lama. Bagaimana kabarmu? Kamu membuat kekaget. Sayang, hari ini adalah hari jadi kita. Hari ini adalah hari jadi kita. Aku sudah mempersiapkannya lama. Jika ada yang berani merusak, aku pasti akan memotongnya. Jangan mati. Tidak apa, aku sudah menyelesaikannya.
Kamu harus tegas dengan orang seperti ini. Kenapa kamu di sini? Dan kamu tidak bisa berhenti bicara. Kamu baru pulang kerja? Ya, baru saja. Terima kasih. Jangan berterima kasih, lagi pula kamu adalah ibuku. Seseorang yang akan aku kenal. Dan dia adalah sahabat terbaik Jiu. Sebenarnya, orang seperti ini, semakin baik kamu memandangnya, semakin dia menginjak-injak batasmu. Tapi dalam kamusku, aku tidak pernah menolak dua kata ini. Tanda kedewasaan orang dewasa adalah belajar mengatakan tidak. Bagaimana jika kamu menyinggung rekan kerjamu? Aku belum melihat sepanjang hari. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan karena hal seperti ini. Kenapa kamu berpikir terlalu banyak? Dia bukan bosmu. Apakah dia membayarmu? Itu buruk sekali. Ini panggilan dari rumah sakit, aku harus menjawabnya. Apa yang kamu bicarakan? Baiklah, aku akan segera ke sana. Ibuku sedang tidak sehat. Aku harus segera ke rumah sakit. Hei, tunggu sebentar. Hei, tunggu aku. Yah, ayo. Kurasa kamu bukan seperti yang kubayangkan. Di hatimu, aku yang paling terakhir, kan? Aku tidak pernah percaya pada peringkat masa lalu. Aku hanya percaya pada usaha saat ini. Dan aku ingat namamu. Apa? Kamu bilang tidak ada yang akan ingat nama orang ke-156. Aku ingat namamu Julai. Cukup bagus. Ini enak. Oke. Kamu baru saja bilang. Kamu pikir aku bukan seperti yang kamu pikirkan. Apa bedanya? Kamu bisa makan lebih banyak dari yang kukira. Sudah kuduga. Bagaimana kabar sutradara? Ayo kita bicara di luar. Kondisi ibumu terlalu lemah. Dia bisa koma kapan saja. Sekarang bagaimana? Lebih baik lakukan imunoterapi. Jangan khawatir. Ibumu akan baik-baik saja. Kamu sudah pulang? Maaf membangunkanmu. Tidak. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Aku khawatir kamu tidak akan ada yang dimakan saat keluar. Aku akan memuaskan hasratku dengan masakanmu. Terima kasih, Ibu. Hei, bagaimana obrolanmu hari ini? Dia memuji bakatku. Dengarkan suara orang banyak. Jika kamu berbakat, sepertinya kamu sangat senang hari ini. Terima kasih untuk eksklusifnya. Tapi dia bilang biarkan aku mengikuti ujian Universitas King. Menurutmu aku akan lulus? Dia memintamu untuk lulus ujian. Kamu tahu dia adalah calon pemain Universitas Kingda? Kamu tahu? Jadi jika dia memintamu mengikuti ujian Kingda, itu adalah niat si Mas Hao. Bagaimana menurutmu? Jika hubungan ini bertahan lama. Hanya di senja hari. Ya, ini asam. Ini jus segar yang baru diperas untukmu. Jangan lupa diminum. Terima kasih, Bu.
Sudah cek hasilnya online? Sudah, rencananya tahun ini mengulang. Ujian berbagi tanpa. Terus semangat. Bagaimana denganmu? Hampir tidak 3 aster. Kamu akan bahagia. Aku diterima di Universitas Ivor Kuningan. Hal yang tak terduga. Jadi tidak ada kejutan. Eo. Kamu tidak melihat nilaimu karena takut tidak lulus ujian, ya? Ya, aku dibungkus seperti ini. Bagaimana kamu mengenaliku? Lalu kenapa kamu membungkusnya seperti ini? Oke. Tabir surya. Oke. Oke, aku mengaku. Ini karena aku akan menjadi dan tidak terima di Universitas King. Dan aku bahkan tidak masuk perguruan tinggi. Itu memalukan. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja kamu panggil aku? Alumni. Alumni. Sekolah. Ah, gosong. Hei, senang. Hei, kalau tahu aku tidak akan makan telur itu lagi di pagi hari. Bagaimana jika aku bersendawa di atas panggung? Kamu terlalu gugup. Santai saja dan naskah apa yang kamu tulis ini, Apa itu sensasional, Mai? kata itu tidak diucapkan. Tentu saja, diterima di Universitas King tidak bisa mengubah esensi kamu yang brengsek. Tidak buruk untukku. Bagaimana aku bisa menjadi perwakilan siswa? Bagaimana bisa mewakili mitos serangan balik apapun? Aku hanya bisa mewakili Sailor Moon. Orang kuat ini. Baca saja naskahnya. Pengulang selalu. Yupes terputus. Alumni ini. Kamu juga gugup? Ya, aku kasih tahu. Aku punya cara untuk meredakan ketegangan. Mari kita sambut lulusan terbaik ke panggung. Sudah selesai. Chos tidak bisa membaca lagi. Dalam sinar matahari emas yang perlahan ini. Sehari penuh kasih sayang yang diam-diam. Siswa-siswa kita dari SMA Kinceng nomor 1 berkumpul bersama. Dulu, kita sudah terlambat. Kita juga cemburu. Hahaha. Seseorang pernah bilang padaku, jangan percaya ranking masa lalu. Percayalah pada usaha saat ini. Itu ditempel di mejaku. Terima kasih telah memberiku keberanian untuk percaya. Terima kasih, Lu. Paman Ki, anak durhaka. Jangan takut pada jurang. Kamu tidak perlu peduli pada pandangan dan penilaian orang lain. Ada senci kebahagiaan dalam senci. Terima kasih. UPS berhenti berlarian di kepalaku.
Jangan biarkan siapapun tidur. Lu Xiao, aku akan berusaha menjadi sebaik kamu. Di mana kepala sikat gigiku? Malas. Aku akan berusaha keras mengejar Lu Xiao di bulan Juli. Mengerti, mengerti, mengejar Lu Xiao. Kishuo. Aku peringatkan kamu, 3 hal. Bab 3 Kenji. Ini yang terakhir. Aku akan menjauh dari segala sesuatu dengan jaminan pribadiku di bulan Juli. Kamu mau aku jadi martir suci zaman sekarang? Tidak, kecuali kamu memindahkanku ke sekolah perempuan. Ah. Hei, lihat ini dulu. Bisa kamu langkahi tubuhku. Menjauh. Tapi kita bicarakan dulu sebelumnya. Tidak masuk hitungan kalau aku tertarik oleh pesona pribadiku. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan menjadi mata dewa untukmu. Setiap gerak-gerikmu dalam pengawasanku yang ketat. Ini. Minum susunya. Hem, ada apa? Hei apa? Setelah beberapa saat susunya tumpah. Hei. Cuci. Cepatlah makan. Nanti aku antar kamu ke sekolah. Ini tidak akan berhasil. Ayo, masuk ke mobil. Kamu tidak akan mengantarku ke sekolah dengan mobil ini, kan? Tentu saja, begitulah cara kamu mengantarku waktu kecil. Aku hanya ingin merasakan kembali waktu ibu dan anak. Hari pertama sekolah hari ini. Lebih baik kamu cepat. Kesempatan ini hanya sekali. Selain memilih naik sepedaku, kamu masih punya pilihan untuk berjalan sendiri. Dari rumah ke sekolah, berapa kilometer lagi? Yo, kamu masih emosi. Hei, kamu duduk dengan baik? Ya, hati-hati. Hei, Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo, masuk ke mobil. Yo, kenapa kamu masih emosi? Peluk aku. Kamu siap? Pergi. Hei, kamu bisa naik sepeda? Jangan goyang di belakang. Aku tidak goyang. Kamu tidak mau. Kenapa remnya rusak? Aku tidak mau minggir. Minggir. Hei, Turun. apa yang kamu lakukan? Hei Lu Xiao. Kebetulan sekali, keluar dari mobil. Turun. Hei, Hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Lu Xiao. Sepedaku. Rantainya lepas. Bisa kamu bantu angkat di sini? Ikat ini di pinggangmu dengan rokmu. Nah, ada jalan datar di depan. Kamu tidak perlu memegang terlalu erat.
Terima kasih untuk tumpangannya. Kamu tinggal di gedung mana? Ayo makan siang bersama. Senior, aku mahasiswa baru. Belum terlalu kenal kampus. Tolong, bagaimana caranya ke gedung? Ah, maaf tentang itu. Aku juga mahasiswa baru. Sebagai mahasiswa baru, mandiri. Ambil saja, tidak usah terima kasih. Ya, nanti kita jalan-jalan keliling sekolah. Aku tahu tempat ini. Asrama perempuan sudah sampai. Hei, apakah kamu yang mengantarku tadi? Itu yang terjadi dalam situasi khusus itu. Seperti anisotropi kosmik. Hanya ada di dunia fisika sederhana. Bukankah itu metafora yang bagus? Ini adalah babak baru dalam hidupku. Kamu tidak bisa mengatakan sesuatu yang orang bisa mengerti. Sampai jumpa. Aku mengerti kalimat ini. Ah, Lucy, Kamu di bulan Juli. kamu. Aku Xie Jia. Kita semua ada di grup WeChat mahasiswa baru. Ah, kamu teman sekamarku. Ikut aku. Kenapa? Temani aku melakukan seni pertunjukan di siang bolong. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Pupuk kuliah. Bukankah menyenangkan menanam bunga dan rumput? Senang, senang. Kamu senang, aku mengakuinya. Hei, asramamu ada di sebelah sana. Ini dia. Terima kasih. Benarkah Juli itu kamu? Hei, Senior itu. Kebetulan sekali. aku benar-benar minta maaf untuk waktu lalu. Aku tidak akan melewatkan janji lagi lain kali. Tidak apa-apa, aku sudah lupa. Camel. Ya, olahraga. Ya, Oh, ada yang bisa kubantu? tidak perlu. Oke. Aku akan menjauhi semua senior dengan jaminan kepribadianku di bulan Juli. Nggak perlu. Oke? Oke. Seberat apa sih ini? Ayo pergi. Sekarang. Wah, ini kekuatan perempuan legendaris. Luar biasa. Bos, Siapa? kamu akan jadi bosku mulai sekarang. Kenapa aku? Menghadapi kontribusi senior. Kamu menunjukkan kualitas seorang bos. Oke, kalau begitu kamu bisa ikut aku mulai sekarang. Lepaskan. Aku akan datang. Aku akan datang. Nggak apa-apa, aku akan membersihkannya sendiri. Itu si bos, aku nggak pantas. Jangan gerak, jangan gerak. Apa ini? Ini alkohol. Nggak apa-apa. Halo, halo. Aku Ding Fei dari jurusan psikologi. Jurusan pendidikan Xie Jia. Kamu bisa panggil aku Jia. Ini bosku. Jangan lupa Juli. Halo. Halo. Jurusan biologi Ouyang Ling. Hei, kelas. Dan kita semua ada di sini hari ini. Mulai sekarang akan jadi belalang di tali. Kenapa kita nggak akhiri Kemlan di sini saja? Aku setuju manfaatkan kesempatan ini untuk jadi saudara. Tes kemampuan budaya. Kompetisi bela diri. Jangan minta lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Tapi harap lulus sukses di hari yang sama di tahun yang sama. Ayo. Sayang, ada cowok namanya Lu Xiao nyari kamu. Apa? Oke. Lu Xiao. Aku mau ganti baju dulu. Tunggu aku. Lu Xiao. Lama banget nunggu. Baik. Aku tadi bertemu Bibi di gerbang sekolah. Dia minta aku bawa ini untukmu. Jangan lupa bawa lain kali. Makasih,
Mau makan bareng nanti? Banyak urusan di awal sekolah. Aku harus pulang dulu. Hei Lu Xiao, boleh minta bantuanmu lain waktu? Tentu, Bibi baru saja bilang padaku. Suruh aku bantu kamu lebih banyak di sekolah. Cara. Mana orangnya? Tadi ada di situ. Katanya mereka bangun lagi. Kamu memata-matiku? Atau kamu taruh mata-mata di sampingku? Aku bilang aku mata dewa telinga anginmu. Bilang tunggu aku. Orangnya hilang lagi. Setiap kali. Nggak keren. Gimana caranya? Kamu harus semangat. Ingat 3 pasal hukumnya. Aku akan awasi kamu. Kalau tidak aku akan tahu. Oh begitu. Tutup. Tutup. Hey July. Hei, jangan, kakak. Hei, mau kemana? Ayo minum sebentar. Hei, makasih, Pak. Kamu diam-diam mau ngaku? Ada lanjutan balas dendam musim semi kamu. Maaf. Oh, maaf, kakak. 3. Aku pulang dulu. Ya sudah, aku baca buku di sini. Aku balik sebentar. Aku balik sebentar. Kamu kayak takut orang lihat kita bersama. Hei. Kakak, aku janji sama orang untuk jauhin kakak. Rumit. Aku nggak ngerti. Cuma rumit aja. Aku datang karena hari ini ulang tahunku. Aku mau ajak kamu ke pesta topeng ini. Selamat ulang tahun, senior. Tapi aku mungkin tidak bisa datang. Tapi hari ini ulang tahunku. Hei, tunggu. Maksudmu pesta topeng? Yang pakai topeng itu? Iya, banyak mahasiswa baru yang akan datang. Aku harap kamu bisa ada di sana. Ayo. Tapi tolong jaga rahasia ini untukku. Turunlah. Aksi lebih baik daripada omong kosong. Tidak boleh biarkan lebih banyak orang melihatnya. Aku punya 2 tiket terakhir. Katanya ini kesempatan bagus untuk bertemu kakak dan adik tingkat. Membosankan sekali. Aku tidak suka datang ke acara seperti ini. Jadi kalau aku bilang mau pergi, kamu mau temani aku? Aku tidak merasa aman pergi sendirian. Kamu tahu tidak aman, kenapa tetap pergi? Pulang dan istirahatlah lebih awal. Hei, halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Halo, ada apa kamu menelepon? Jangan bergerak. Aku datang mencarimu. Nanti aku transfer uangnya, terima kasih. Kenapa kamu pergi? Pergi ke pesta dansa. Bukannya kamu bilang itu membosankan? Senior Sinyue. Ternyata yang tadi menari di dalam itu kamu? Iya, kenapa kamu tidak naik dan menari? Aku tidak bisa. Terlalu banyak orang. Baiklah, Hei, senior. masih ada hadiah yang harus diterima. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Tidak mau buka dan lihat? Hei, jangan khawatir. Ayo kita menari bersama. Aku tidak pergi. Baiklah, aku pergi dulu.
Lucian. Tidakkah kamu merasa tidak cocok di sini? Kamu baik-baik saja, Julie? Kamu terluka? Luka apa? Bukankah kamu mengirim saya email mengatakan kamu dalam bahaya? Biarkan aku menyelamatkanmu. Terima kasih sudah menjadi murid berprestasi. Masih ingatkah kamu tertipu dengan trik seperti ini? Aku dalam bahaya. Aku juga bisa membuka kotak masuk email login komputer, lalu mengirimi kamu email. Tolong tunjukkan emailmu padaku. Tidak. Cicipi dulu baru goreng. Ayo, ayo. Seharusnya aman sekarang. Aku duluan ya. Apakah tadi kamu khawatir padaku? Itu karena kita satu SMA dulu. Aku lapar. Aku mau makan sesuatu. Ayo kita pergi ke suatu tempat. Apa yang kamu lakukan di bulan Juli? Lihat dulu. Apakah kantin malam kita melanggar peraturan sekolah? Peraturan sekolah mana yang bilang tidak boleh makan malam? Dispenser air ini menyala sepanjang tahun. Khusus untuk kita yang suka begadang. Oh, bukan kita. Oke, aku saja. Aku bilang, bisakah anak surga sepertimu turun ke bumi? Merasakan kebahagiaan dunia. Makan sekarang, asrama akan segera ditutup. Untuk. Kenapa punyaku dingin? Kenapa punyamu panas? Kamu harus tahu bahwa pemanas air memiliki air dingin di satu sisi. Air panas di sisi lain. Jadi kamu menyebut ini kebahagiaan di bumi. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa makan lebih banyak makanan keras membantu peristaltik pencernaan. Hei, ada orang, cepat, datang. Siapa ini? Tempelkan di bayamu. Eyo. Hei, uang besar. Aku bilang bisakah anak surga sepertimu turun? Siapapun yang merasakan kebahagiaan dunia. Apa yang kalian mainkan? Main game. Aku tahu game apa. Call of Duty. Bagaimana cara mendaftar nomor akun? Ayo, aku akan ngajarimu. Datang dan pergi. Nyalakan komputer dan datang dulu. Aku pakai masker lagi, mudah digunakan. Tidak. Dari perspektif psikologis, mata yang cerah, kesenangan batin meningkat, menunjukkan kecenderungan keintiman seperti tersenyum dan melompat. Dari perspektif biologis, Palebaran pupil, peningkatan amfetamin. Ini dalam fase aktif biologis. Apa maksudmu? Jadi, singkatnya, kamu sedang jatuh cinta. Katakan kemana kamu pergi malam ini? Dengan siapa dari sekolah kita? Apa? Aku pergi ke pesta topeng. Tarian itu bukan sekadar ginkgo biloba. Itu para senior yang menggunakan nama ulang tahun mereka. Hanya merekrut kalian gadis sekolah kaya. Bagaimana mungkin? Aku kenal senior itu. Bukan orang seperti itu. Jika kamu tertipu nanti,
Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Bu, aku dapat beasiswa hari ini. Keluar makan bersama sebentar lagi? Jangan bohong padaku. Dari mana kamu dapat beasiswanya? Anakmu sangat hebat. UBS, biarkan saja. Cepat ganti baju. Aku akan membereskannya dan menggantinya. Ini seharusnya terlihat bagus, kan? Oke. Ayo pergi. Persahabatan wanita sangat rapuh. Sehari sebelumnya, dia juga bilang akan bekerja sama memecahkan emas. Hari ini grup kecil ini pecah. Su Zawang. Lihat, benda ini mirip dengannya. Menjual hadiah dari orang lain. Benar-benar akan menghasilkan uang? Kenapa tidak bilang kita miskin saja? Bos, berapa harganya ini? Dijual untuk uang. Hei guru, formulir pendaftaran sudah dikumpulkan semua kan? Kenapa hanya kamu yang mendaftar di kelasmu? Bagaimana dengan Liu Chongxi di asramamu? Itu. Dia bilang sepertinya ada masalah di rumah. Mungkin tidak. Ayo, siswa-siswa ini benar-benar tidak antusias. Oh ya, dapatkan ini tinggi. Peringkat di liga sekolah? Sekolah juga memberikan bonus. Ya, guru. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Lanjutkan. Selamat tinggal guru. Hei, kenapa kamu di sini di bulan Juli? Kakak, kamu tidak suka hadiah yang kuberikan? Hadiah. Oh, basket ya? Tentu saja aku suka. Tidak. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kamu lakukan pada dirimu sendiri. Pernah dengar parah itu? Tapi jika belum pernah mendengarnya, setidaknya rasa hormat, kamu harus tahu. Apa maksudmu? Tidak ada artinya. Aku hanya berpikir orang tidak bisa terlalu egois. Kamu tidak datang ke sini untuk mendidikku. Tentu saja tidak. Aku baru saja menemukan sesuatu dari teman sekamarmu. Tolong berikan ini padanya untukku. Kemampuan satu orang masih terlalu terbatas. Aku harus menggerakkan kekuatan saudari-saudariku. Haonan, ada apa denganmu? Mencuri minumanku lagi. Ada apa? Aku sangat tersakiti. Si Shuo, dia hanya sepupuku. Aku bertaruh dengannya. Harus mengejar Lu Xiao? Kalau tidak, siapa yang akan pergi ke pesta topeng bodoh itu? Departemen Fisika Lu Xiao? Oke. Liu Bei Sangu Maolu. Lu Xiaoqian bahkan tidak membuka pintu. Aku butuh bantuanmu. Ok. Aku akan memeriksanya untukmu sekarang. Menjadi juara ujian masuk perguruan tinggi SMA nomor 1 Lu Xiaocheng.
Juara pertama di sekolah selama 3 tahun berturut-turut. Kompetisi fisika King Cheng nomor 1. Penerjemah utama Museum Sains dan Teknologi Kota. Itu tidak mudah. Bagus sekali. Kamu tidak bisa melepaskannya. 1 dari 100. Kita harus proaktif. Tambahkan saya 1. Ayo. Ayo. Bersiap untuk aksi. Hei, teman sekelas, kamu tinggal di gedung apa? Jadi, apakah asramamu ber-AC? Apakah kamu punya TV? Apakah kamu punya sofa? Apa yang kamu inginkan? Hei, Kebetulan sekali. Ayo pergi ke kelas bersama. Kekanak kanakan. Pagi ini dingin, aku agak kepanasan. Tunggu aku. jangan duduk di 2 kursi ini, teman sekelas. Terima kasih. Teman sekelas, jangan ambil 2 kursi ini. Terima kasih. Hei. Hanya 2 kursi. Kebetulan kami berdua masih duduk bersebelahan. Kamu bilang kebetulan. Tidak berat selama seminggu. Hari ini makan kenyang. Aku sudah memakannya pagi ini. Sayangnya, rencana hari ini terletak di pagi hari. Makanan ekstra bukanlah sesuatu yang sulit diberikan. Cepat makan dalam 5 menit. Jangan tunda kelasku. Bagaimana hasilnya? Apakah sudah berbuah? Meskipun tingkat keterlibatanmu meningkat signifikan. Tapi bagaimana dengan tingkat responsnya? Bagaimana mungkin? Apakah sulit bagiku membayangkan Chengdu? Oh, cinta bisa buta. Kalau begitu, kamu coba saja. Wajah dingin gunung es tembok tembaga tembok besi. Siapapun yang mendekatinya. Jika tidak mati, harus hancur secara fisik dan mental. Tapi lihat, meskipun tingkat respons ini 0. Tapi perhatiannya padamu sudah mencapai puncaknya selama 1000 hari. Ibu, saat kau baca buku harian ini, kau akan terkejut dan heran. Sejak hari aku datang kepadamu, kata-kata ini mengalir seiring waktu. Aku membukanya setiap hari, menuliskan semuanya. Akan kuceritakan satu persatu.